Oke ya, di part 2 itu ada yang bikin gue gak nyaman lagi. Apa? Tahu nggak kenapa? Nih ya, mak gue, malah bilang nih ya, lu emang kamu ngomong sama siapa gitu loh, kan? Sambil teriak gitu, sampai teriak marah gitu. Padahal gue aja gak ngapa-ngapain, padahal gue ngomong loh, gue bilangnya lagi bikin video gitu loh. Tapi mak gue tetap tetap aja gak percaya gitu loh. Ah udahlah, mending biarin aja. Ya, mak gue tuh emang kayak gitu emang. Gak percaya emang orangnya. Ya, makanya gue pun juga sampai kesel sama mak gue gitu loh. Kan? Di dalam hati gue tuh emang sebenarnya kesel sama mak gue. Gitu loh. Mak gue tuh ngeselin. Gitu loh. Di hati gue tuh kayak gini nih. Ya, mak gue tuh mending jangan ikut campur urusan orang lain. Gitu loh. Jangan ikut campur urusan orang lain. Gitu loh. Oke, kembali lagi bersamaku. Saya adalah kreator Stargazer World Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dunia Kedua, part 3. Ya. Serangan kejutan ini, Jepang berhasil menenggelamkan 5 kapal perang dan 3 kapal destroyer Amerika dan juga menewaskan 2.000 prajurit Amerika di Pearl Harbor. Dari penyerangan inilah Amerika mulai memperlihatkan taringnya. Presiden Franklin Roosevelt mulai menyatakan perang. Dan kini Amerika Serikat menyalakan mesin perangnya dan akan membalas dendam kepada Jepang. Pada tahun 1942, cobaan berat mulai dirasakan oleh pasukan Jerman dalam upaya untuk menaklukkan Uni Soviet. Kesulitan itu bukanlah semata-mata hasil dari kegigihan pasukan musuh, melainkan cuaca musim dingin yang membukukan Uni Soviet. Ketika hawa dingin semakin menggigit, pergerakan pasukan Jerman terhambat dan sekarang pasukan Jerman memaksa mereka untuk merefleksikan strategi dan taktik mereka dalam menghadapi medan perang dengan cuaca ekstrim. Selama setahun dalam penyerangan, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Rommel berhasil merebut Libya sepenuhnya, dan seluruh pasukan Inggris di gurun pasir Libya berlahan-lahan mundur ke pelabuhan Tobruk di Mesir. Rommel yang menyadari bahwa kota Tobruk adalah pintu gerbang strategis menuju terusan Suez, maka ia merencanakan penyerangan besar-besaran. Dan jika Rommel berhasil kuasai kota Tobruk dan terusan Suez, maka dia akan menguasai Afrika sepenuhnya. Sementara itu, menyadari kekuatan pasukan Jerman di Libya, pasukan Inggris di Tobruk mulai mendapat arahan dari kedua letnan mereka. Dari arahan terakhir ini, letnan mereka dengan tegas menyampaikan bahwa markas pusat memerintahkan mereka untuk mempertahankan Tobruk meskipun nyawa mereka taruhannya. Sebelum peperangan di Tobruk terjadi, para pasukan menyempatkan diri untuk bercanda tawa dengan segelas minuman. Hal ini mereka lakukan untuk mengurangi ketegangan dalam bayang-bayang peperangan yang akan mereka hadapi. Namun ketegangan itu tak bisa mereka tutupi karena mereka teringat dengan orang-orang yang mereka cintai, dan kini mereka mulai ketakutan. Kemudian di bulan Mei 1942, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pasukan Jerman gabungan Italia mulai memasuki Tobruk untuk melancarkan serangan, dan serangan ini dikenal sebagai Serangan Gazala. Woi.
Akhir dari pertempuran semalam, pasukan Inggris habis dibabat dan hanya menyisakan 2 pasukan Inggris. Dan kini mereka berdua masih berjuang melawan pasukan Rommel, walaupun pada akhirnya hanya menyisakan 1 orang yang bernama Ray Ellis. Ia pun menjadi tawanan perang. And so it began the most dangerous journey I've ever made in my life. Setelah berhasil merebut Tobruk, kini pasukan Jerman tinggal selangkah lagi untuk menguasai seluruh Afrika. Pasukan Rommel mulai merangsek masuk dan akan melakukan serangan terakhir menuju terusan Suez. Sementara itu, di belahan dunia lain, Jepang semakin cepat untuk menguasai seluruh Asia. Pasukannya telah berhasil menaklukkan Filipina, Malaya, dan Burma. Dan kini, Jepang mulai mendekati kota Singapura dari arah utara dan barat. Bahkan, pasukan Jepang sudah berada di tanah Amerika Serikat di pos terpencil di Alaska. The Japanese are closing in on the city of Singapore from the north and west. The Japs have set foot in the North American continent for the first time. Apalah nih orang. Kemudian tahap selanjutnya, pasukan Jepang dengan penuh ambisi ingin menghancurkan kapal induk Amerika di Pulau Midway di Pasifik. Mereka pun berencana akan melakukan serangan itu tanggal 4 Juni 1941. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh Jepang, yaitu Amerika Serikat mampu memecahkan kode radio Jepang. Sehingga setiap kali Jepang merencanakan serangan terhadap Amerika, pihak Amerika mengetahui rencana tersebut, terutama rencana Jepang yang akan menyerang Midway. Di bulan Juni 1941, di kapal induk Amerika, Maaf, maksudnya setelah sebelum mendapatkan gua informasi ngomong. dari pemecahan kode radio Jepang mengenai rencana penyerangan terhadap kapal Salah. Oke, 34 ya. 34 tambah 17 harusnya 51. induk Amerika, para pasukan mulai menyiapkan senjata tempurnya dan para pilot sudah bersiap untuk menghadapi pasukan udara Jepang. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, mereka mengadakan briefing singkat tentang strategi yang akan dilakukan. Mereka berencana akan langsung menghadang pasukan udara Jepang sebelum pasukan Jepang menyerang kapal induk mereka. Dan setelah briefing selesai, pasukan Angkatan Udara Amerika mulai menerbangkan pesawat tempurnya. Sementara itu, para pilot pesawat tempur Jepang mulai mengudara. Mereka tidak mengetahui bahwa pasukan Angkatan Udara Amerika telah bersiap menghadang mereka di tengah perjalanan. Setelah pasukan udara Jepang lepas landas, di tengah perjalanan, mereka digujudkan dengan serangan udara Amerika. Wush, langsung jatuh guys. Udah jatuh, 3 ditambah 3 ikan dikali 3 pula. sama dengan berapa? 3 ditambah 3 kan 6. 6 dikali 3 18 kan? Pasukan pilot Amerika berhasil menembak jatuh selusin pesawat tempur Jepang. Dan kini mereka melakukan serangan terhadap kapal induk Jepang. Dan pesawat pengebom Amerika mulai mengambil posisi terdepan untuk melakukan pengeboman. Namun pengeboman pertama dan kedua tak berhasil menghancurkan kapal ini. Maka dari itu, semua pesawat tempur mulai melakukan tembakan bertubi-tubi. Hingga akhirnya kapal induk Jepang ini berhasil dimusnahkan.
Luar. Hasil dari pertempuran Satisfying ini, 4 kapal ledakannya. induk Jepang hampir setengah armada mereka ditenggelamkan ke dasar Pasifik. Dan pertempuran pertama Amerika dalam perang, Amerika memberi kekalahan telak kepada Jepang. Sementara di garis depan timur, Jerman gagal mendapatkan kemenangan terhadap pasukan Stalin di Moskow. Defeated German attacks are failing to hit Moscow's defenses. Kini Hitler mengubah strategi penyerangan mereka terhadap Moskow. Dalam strategi baru ini, Hitler menugaskan pasukan terbaiknya ke selatan untuk menyerang salah satu kota yang berada di perbatasan timur Eropa. Dan kota ini bernama Stalingrad. Die Besitznahme von Stalingrad, diesen Riegel nur vertiefen und wird ihn verstärken. Der Ort den Namen von Stalin hat, das ist uns gänzlich gleichgültig. Sondern ausschließlich, weil dies ein strategisch wichtiger Platz ist. Und Sie können der Überzeugung sein, dass uns kein Mensch mehr von dieser Stelle wegbringen wird. Setelah mendapat perintah, kini pasukan Jerman dengan keyakinan atas keunggulan pasukannya mulai bergerak cepat maju menuju Stalingrad. Hingga akhirnya mereka sampai di tepi sungai Volga. Pasukan Jerman terus melakukan serangan ke pasukan penjaga Stalingrad dalam penyerangan yang tak ada hentinya, dan strategi Jerman yang semakin unggul membuat pertahanan pasukan Uni Soviet di Stalingrad melemah. Dan untuk mengatasi pertempuran ini, Joseph Stalin masih punya rencana, yaitu merekrut hampir 1 juta wanita. Di antara 1 juta wanita yang bergabung dengan Tentara Merah Soviet, salah satunya adalah Alexandra Bokharova yang ditugaskan sebagai pengguna senapan mesin. Я полюбила больше всего станковый пулемет. Tanggal 23 Agustus, pesawat Luftwaffe mulai melakukan pengoboman pertama di Stalingrad. Sementara itu di darat, Resimen Panzer telah tiba di Volga. Mereka berencana menyeberangi sungai Volga. Namun sebelum mereka menyeberang, tugas pertamanya adalah menghancurkan satu perahu yang membawa Tentara Merah Soviet. Pada saat itu, Alexandra berada di atas perahu tersebut, dan ini pengakuan dari Alexandra Bokharova. Я плыла на катере. Бомба попадает просто рядом. И вот медсестра ее волной бросила в воду. А она ушла на дно волны. Setelah pasukan Jerman berhasil menyeberang, mereka mulai melakukan serangan besar-besaran ke kota, sehingga pertempuran berdarah pun terjadi. For news of the fighting along the Russian front, the German threat of Stalingrad continues to grow daily. Selama 3 bulan, pasukan Nazi dan Soviet bertempur secara brutal. Banyak prajurit dari kedua belah pihak yang gugur. Dalam situasi yang sangat sulit, Soviet memiliki rencana besar untuk mengatasi situasi ini, yaitu mengerahkan tentara merah dari segala penjuru utara dan selatan. Di bulan November 1942, menjadi pertempuran dahsyat di Stalingrad. Pasukan Merah Soviet berdatangan dari segala arah. Pasukan artileri berat dan pasukan berkuda pun bergerak dengan cepat menuju medan perang. Dan serangan paling mengerikan dari Uni Soviet adalah meluncurkan senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Hidup Soviet! Diese Massen immer wieder in den Kampf geschickt haben. Es war eine Welle nach der anderen. Wir waren ja der Meinung, sie werden immer schwächer. Aber sie wurden ja immer stärker. Мы считались со своей жизнью.
была не жизнь. Для них была Родина. Dalam serangan iklan Smart TV, Universal TV Smart TV. Dalam serangan kejutan ini, pasukan Jerman tak menyangka bahwa tentara merah Soviet mampu membuat mereka tak berdaya sehingga mereka terkepung di Stalingrad. Stalingrad eingekesselt. Saat pasukan Jerman terjebak di Stalingrad, di belahan Pasifik, pasukan Amerika dan Jepang sedang berperang di Kepulauan Solomon. Here are the major highlights in the news of the day. The whole nation has its fingers crossed for the Navy fighting what may be one of the most crucial battles of World War II in the Solomons area. Dalam pertempuran yang sengit ini, Angkatan Laut Amerika berhasil memperoleh keunggulan dengan berhasil menghancurkan sejumlah pesawat tempur pasukan Jepang. Keberhasilan mereka dalam menghadapi pertempuran krusial ini memberikan momentum positif bagi pasukan Amerika dalam mengendalikan medan pertempuran di wilayah Solomon. Sementara itu di belahan Afrika Utara, perang kembali berkobar. Pertempuran antara pasukan Rommel dan pasukan Inggris di terusan Suez seimbang. Itu dikarenakan Winston Churchill melantik komandan baru di Afrika, yaitu Jenderal Montgomery. Ia memimpin pasukan Inggris di Afrika untuk menghentikan pergerakan pasukan Rommel. Namun puluhan ribu tentara Inggris masih ditawan oleh pasukan poros. Di antaranya adalah Ray Ellis yang tertangkap di dekat Tobruk. Semua tawanan diangkut dengan truk menuju Papua, Italia Selatan. I can't remember how many days it went on. It was a living hell. You couldn't sit. You couldn't move. In fact, you couldn't turn round. Dirty, sweaty, stinking men who were emptying their bowels and their bladders as they stood, and you were doing the same. Many died standing up until we stopped at night when the corpses could be carried out. Kini Ray dan semua tahanan tiba di Italia sebagai tawanan perang. Dalam kondisi kelaparan, warga Italia menunjukkan ketidakkesukaan mereka terhadap tawanan perang Inggris. Mereka melampiaskan kebencian mereka dengan meludahi dan memukul para tawanan yang sedang digiring menuju suatu tempat. Sementara itu, pasukan ke-8 Angkatan Darat Inggris yang dipimpin Jenderal Montgomery berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Rommel, dan pertempuran itu dikenal sebagai Pertempuran El Alamein. This is London calling in the North American service of the BBC. Yesterday afternoon at about 4:30, the Axis armies were cut clean in half. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Kini seluruh pasukannya yang berada di kota Tobruk ditarik mundur ke Libya, dan di bulan November ini, pasukan Angkatan Darat Amerika mulai membantu pasukan Jenderal Montgomery untuk menghabisi pasukan poros. Kekuatan Inggris yang semakin besar dengan bantuan Amerika berhasil merebut Libya kembali. Sementara itu, di garis depan timur, pasukan Jerman terkepung di Stalingrad, ditambah lagi musim dingin di Rusia mulai mendekat. Kini, bukan hanya keberadaan musuh di medan perang yang membuat mereka cemas, melainkan cuaca ekstrim yang mulai menghantui pasukan Jerman. Tidak hanya tekanan dari serangan musuh, tetapi juga tekanan cuaca ekstrim yang dapat mengubah dinamika pertempuran mereka menjadi pertempuran melawan kekuatan alam yang tak kenal ampun. Kemudian salah satu jenderal Jerman berusaha mengabarkan situasi mereka di Stalingrad. Namun Hitler memerintahkan mereka tetap bertempur karena Hitler tak terima jika Jerman yang merupakan ras unggul kalah di pertempuran Stalingrad. Oke, sampai di sini dulu ya untuk part 3.